Para dokter ahli terus melakukan terobosan terbaru untuk menciptakan obat yang paling efektif untuk membunuh sel kanker. Salah satu terobosan terbarunya adalah imunoterapi versi baru. Bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasannya oleh Dr. Lee Chun-Xiang, spesialis onkologi medis berikut ini. So now we can also design antibodies that interfere with the secret handshakes that the cancer cell to make decisions on whether or not to kill the cancer cells. Oke, jadi ini ada antibodi jenis yang lain yang kita juga bisa kontrol untuk bisa mengacaukan jabat tangannya dan jadi bisa memutuskan ya apakah akan mereaksi membunuh sel kanker itu atau tidak. So in other words, these are antibody medicines that can activate the immune system to react and then to kill the cancer cells. Jadi ada sebuah antibodi yang dapat diaktifasi untuk bisa merespon tubuh kita untuk bisa membunuh dari sel kanker tersebut. So this is immunotherapy, immune cells to try and kill the cancer cells. So this pink stuff at the bottom, these are all cancer cells, okay? This blue stuff at the top, that's your immune cell, okay, trying to talk and trying to see and detect the cancer cell. Oke, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, sel yang warna merah and now the T is locked itu on. adalah sel kanker dan yang warna biru adalah sel imun kita dan ini baru mereka bercoba untuk adanya komunikasi. So now it's locked on to the cancer cell and once it's locked on to the cancer cell, it's decided, okay, now I found, so it will release toxic chemicals, these yellow dots raining down on the cancer cell to kill the cancer cell because it's toxic to the cancer cell. And now you can see the cancer cells all dying when the immune cells start attacking the cancer. Nah, jadi ini ketika imun sel kita itu mendeteksi sel kanker ya, yang warna merah itu, ya selnya biru mendekat dan melepaskan racun ya, racunnya itu bisa berwarna yang ungu-unguan itu. Jadi racun ini sangat little atau bisa membunuh sel kanker yang berwarna merah. Kita perhatikan sel kankernya pelan-pelan. So what can sometimes happen? Crafty, they're very clever, and they start offering bribes to stop the immune cell, the T cell, from killing it. And these bribes are offered in a signaling molecule or receptor. Jadi ini selnya yang kanker ya, yang warna merah juga nggak tinggal diam. Dia memberikan seperti sogokan. Ya, kita lihat sogokannya warnanya kuning itu, ya, biar selnya biru ini tidak membunuh selnya kanker itu. And these are the bribes that tell the immune cell to don't kill the cancer, and they're called PD-1 and PD-L1. Jadi sel sogokan ini ya, jadi Bapak Ibu perhatikan lucu sekali nih analoginya. PDL1 dan PDL1 ini yang warna kuning itu adalah seperti sel kankernya menyogok yang antibodi kita yang warna biru supaya tidak membunuh sel kanker yang berwarna merah. So now the T cell is no longer active; it wouldn't kill the cancer anymore. So now we make akhirnya tidak jadi membunuh sel kanker tersebut. So now we make these antibodies to try and seek out the PD-1 molecule. Jadi ini dokter membuat sebuah obat baru namanya anti-PD-L1. And then we interfere, and now the T cell, the immune cell, can again see the cancer, and then they kind of go, you're no longer bribing me, I'm going to kill you. Jadi ini dokter-dokter itu pada menyatakan ini ya, antisel yang baru ya. Jadi antisel PD-L1 ini dilepas ke tubuh ya, gunanya untuk memburu yang sogokan tadi. Jadi biar bribery atau nyogok ini nggak jadi dilihat oleh sel kankernya ini. Jadi antibodi kita tuh bisa langsung membunuh kembali sel kanker itu. Jadi kan tadi di stop ya karena sogok. Nah, sogokannya ini dimatikan oleh yang antibodi yang bentuknya Y tadi ya, yang warna kuning. Your immune system is actually very, very powerful. So this is a very, very special case, and it made world news. So this is a unlucky woman with a type of skin cancer called melanoma, and it's gone to the skin, and she was treated in a clinical trial with 2 immunotherapy antibodies. Oke, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, antibodi kita tuh sangat kuat sekali, sangat bagus sekali, dan bisa mengobati segala jenis penyakit. Ya, seperti contohnya ini seorang wanita ya dengan
kondisi kanker pada kulitnya. Dan ini sudah diobati dengan dua sesi imunoterapi. And she only had one dose, it just disappeared. So that's a giant hole where the cancer was. Dan ketika diobati dan ketika pasien ini sembuh, kita perhatikan ini ada satu lubang ya. Lubang itu ada dulu memang bekas tempatnya kankernya. And there are people like that and there are patients like that, although they are rare. Ya, sebenarnya ada pasien juga seperti ini, walaupun kondisi seperti ini adalah jarang ya. And we do with antibodies, not even smarter. So we've turned them from smart missiles into smart bombs. How? Well, we use some very clever chemistry and we link chemotherapy, attach it to the monoclonal antibody. So they've gone from missile into smart bombs. Now we can use chemotherapy to bombard the cancer. Wah, ini lucu sekali. Oke, Bapak Ibu, jadi ini analogi yang bagus ya. Jadi apa yang akan dilakukan ke dokternya kemudian ya. Jadi dokter ini akan membuat sebuah smart bomb ya. Jadi tadi kita kan kalau yang imunoterapi kan membuat seperti smart missile, jadi sebuah misil yang pintar. Ya, pada saat ini dokter ini membuat sebuah bom yang pintar. Ya, jadi ini seperti kita melakukan kemoterapi dan kemoterapi itu segera memburu segala sel yang buruk. There you go. So the antibody is the smart missile, and you attach the chemotherapy. Once it enters the tumor go cell, finds the cancer, and you enter the cancer cell. the ADC breaks apart, unleashing the drug in its active form. The drug is attached to the antibody by a chemical linker, which stabilizes the ADC while it's served at its destination. That means the drug is less likely to be exposed to healthy cells. Sanofi scientists are... So that's how we can use smart bombs to bombard the cancer Jadi ini Dr. Lee memperlihatkan sebuah video ya. Sebenarnya cell. kita tahu And doing this is very normal tissue. Video ini adalah ilustrasi yang luar biasa sekali tentang dokter ini menciptakan sebuah seperti peluru ya, peluru kendali seperti itu yang ditempelin untuk imunoterapi. Ya, ketika mendeteksi kankernya di mana, peluru ini sudah menempel di kanker itu dan memasukkan imunoterapinya tadi. Ya, sehingga imunoterapi ini akan mampu menyerang hanya sel yang buruk. Ya, jadi sel-sel yang baik tidak terpengaruh sama sekali. Fokusnya hanya yang sel yang buruk karena misil ini hanya didesain khusus untuk mendeteksi protein yang ada di dalam sebuah the T cells. So we modify the T cells into a super soldier. Jadi ini T cell yang dimodifikasi menjadi seorang pasukan yang super gitu. So the T cell is very effective at killing cancers, but now we supercharge it and help it find even more cancers. And when they find the cancers, they do something more amazing. They then grow. So we make the super soldiers grow bigger in size. Jadi ini and grow more super soldiers. Jadi dokter yang lakukan pada kali ini sudah kita tahu ya bahwa imunoterapi T-cell ini sangat luar biasa sekali ya, bisa mendeteksi dan membunuh sel kanker. Dan dalam hari ini Dr. Lee memperkenalkan sebuah cara yang terbaru, yaitu adalah membuat sebuah pasukan super atau misalnya kita mungkin pasukan khusus, Kopassus seperti itu ya. Jadi ini dulu T-cell aja bisa membunuh sel kanker yang banyak. Dengan pasukan yang lebih gede, lebih kuat ini tentunya akan lebih lagi memburu kanker dan membunuhnya lebih hebat lagi. So these yellow cells, they see something they don't like, they'll kill it. They see cancers, they'll kill it, depending on what receptors they have on the outside to kill. They do this using something called a receptor. Like a key to a lock, T-cell receptors locate and then attach to those invading cells and destroy them. But cancer cells are crafty. They can do things like... So the exhaustion comes in the form of bribes. So the T cells collect the bribes and they don't kill the cancers anymore. Or block T cells' ability to bind to them. This allows cancer to grow unchecked. That's where a type of genetically engineered cell called a CAR T cell comes in. With CAR T cell, patients' own T cells, enabling them to sprout cancer-specific receptors that are drawn to cancer cells. So what's just happened, you can see that the T cell has become supercharged. It's got bigger, it's got more of these receptors. And these receptors are special for those cancer cells, especially cancer cells that has been offering lots of bribes to the previous soldiers that were not supercharged. And these bribes make the old soldiers very tired, which is why we call them exhausted T cell or inactive T cells. Cancer-fighting CAR bind to and kill cancer cells and multiply.
so even more T cells can join the fight. At City of Hope, So, I'm going to stop sharing this video. Jadi bisa saya terjemahkan ya. Jadi Dr. Lim memberikan sebuah analogi cerita yang luar biasa sekali. Kita lihat ya sebuah sel ya yang warnanya kuning ya, itu T cell ya. Jadi dalam hal ini yang kita bicarakan adalah sel T cell yang sudah di supercharge atau dibuat lebih hebat, namanya CAR T cell. Ya, jadi kenapa depannya ada CAR? Karena ini dikembangkan oleh CAR Canilake seperti itu. Jadi sel ini kita lihat tadi di gambar ya, ada sel kanker dilihat oleh T cell ini dan coba dibunuh. Tapi seperti biasa ketika mulai mau dibunuh, kankernya nggak tinggal diam. Kanker ini melepaskan bribe atau sogokan kepada sel ini biar nggak dibunuh. Dan seperti biasa si sogokannya diberikan dan sel akan melepas lagi ya, jadi nggak jadi dibunuh. Nah, ketika CAR T cell ini dilepas ya, memperkuat si T cell ini menjadi sebuah pasukan yang super ya. Jadi kita lihat tadi ya yang handshake-nya itu lebih besar dan lebih kuat. Nah, seperti itulah ketika sudah lebih kuat lagi dia tidak jadi lelah. Jadi kan kalau disogok itu tujuannya adalah membuat T cell ini menjadi kelelahan. Jadi dengan adanya imunoterapi yang baru ini selnya akan segar kembali, lebih kuat dan nyerang kembali ke kankernya ini sehingga kanker ini akan mampu dibunuh dengan T cell yang sudah disupercharge seperti itu. So every day in my clinic, I will prescribe immunotherapy drugs like these to my patients. So some of them are the original antibodies, some of them are the newer ones, some of them are what we call immuno-oncology immunotherapy antibodies. So these are the common ones that I use every day in my clinic. And I also use some of these, what we call the smart bombs, the antibody drug conjugate, the smart bombs. And these are some of the older antibodies, the monoclonal antibodies here. Jadi setiap hari Dr. Lee ini membuat resep ya untuk pasien-pasiennya minum ya, adalah resep-resep antibodi seperti yang ditampilkan di layar ya. Jadi smart antibodi ini mampu mengobati orang-orang dengan beberapa jenis kanker. Dan kita lihat di slide yang kedua ini adalah smart bomb ya. Ini seperti imuno-onkologi ya. Jadi untuk membantu seperti kemo untuk membunuh sel kanker lebih efektif lagi.